Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 1 orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6471 sampai bab 6480. Jacob yang emosi dan mentalnya ambruk, akhirnya turun dari pesawat sambil menangis dan naik taksi menuju hotel sambil menangis. Elaine yang semalam terbaring di hotel mewah, kaget dan tidak bisa berkata-kata saat melihat Jacob menangis seperti anak kecil dan menggesekkan kartunya untuk masuk ke kamar. Jacob sebaliknya tampak melihat rezeki psikologis ketika dia melihat Elaine. Dia menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Elaine sambil meratap. Istriku, orang bernama Tuan Bei itu menipuku. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Elaine sedikit terkejut dengan tindakan Jacob yang menangis. Lalu dengan cepat membanting punggungnya untuk menghiburnya. Jangan menangis, suamiku. Bukankah itu hanya asosiasi kaligrafi dan lukisan omong kosong? Kita tidak perlu peduli. Dengar, kita tidak akan pergi ke sana lagi. Jacob menangis dan berkata, tapi aku menyukainya dan aku ingin pergi. Elaine sempat kesal, dan tangan yang menepuk punggung Jacob untuk menghiburnya segera meluncur ke pinggangnya, dan mencubit pinggangnya dengan kuat saat dia tidak memperhatikan. Aduh, Jacob berteriak kesakitan, dan bertanya dengan marah dan sedih, kenapa kamu mencubitku? Omong kosong, Elaine menegur dengan wajah dingin. Aku dengan baik hati menghiburmu, tapi kamu berbalik dan mengatakan yang sebaliknya, lalu teruskan menangis sendiri. Jacob bahkan lebih sedih dan bertanya padanya, hibur saja aku, tidak bisakah kamu lebih menghiburku? Elaine mengulurkan tangannya, itu saja, tidak lebih. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan ekspresi meremehkan, Jacob, katakan padaku. Kamu berusia 50 tahun lebih dan kamu tidak dapat menerima pukulan seperti ini. Aku malu untuk akomodasi. Kamu tahu aku berada di penjara Bedford Hill. Hari apa itu? Tahu kamu bagaimana aku mengaturnya? Jacob bertanya padanya, bagaimana kamu bisa bertahan? Elaine meliriknya dan berkata, aku bahkan tidak perlu melakukan penyesuaian. Itu hal yang membeku. Jacob menjadi semakin tertekan, dan berkata dengan marah, aku sangat sedih, dan kamu masih memarahiku. Elaine berkata, apa salahnya memarahimu? Kamu pantas dimarahi. Biar ku beritahukan padamu Jacob, kali ini kita keluar untuk berbulan madu. Kamu meninggalkanku di sini dan melarikan diri selama semalam. Jangan katakan apapun, mulai sekarang. Jika kamu bisa membuat film seperti ini, kita akan bersenang-senang di sini. Jika kamu terlihat seperti wajah sialan itu kemanapun pergi, maka kamu harus segera memesan tiket penerbangan paling awal dan kembali. Melihat Elaine tidak bercanda di dalamnya, Jacob menghela napas tak berdaya. Oke, tidak bisakah aku membalik babnya saja? Elaine mengangguk, cukup. Jacob berhenti berbicara, tetapi hatinya merasa lebih tertekan. Dia belum pernah menginjak lubang sebesar itu dalam hidupnya, dan dia tidak akan bisa mencernanya untuk sementara waktu dan menelannya di dalam perut. Saat ini, Charlie sedang berkendara ke bawah perusahaan Claire, menunggu untuk menjemputnya menuju sepulang kerja. Matilda tiba-tiba meneleponnya dan bertanya padanya begitu dia membuka mulut. Charlie, bagaimana kabar ayah mertuamu? Saya mengiriminya pesan WeChat dan dia tidak membalas. Apakah semuanya baik-baik saja? Charlie berkata, saya tidak tahu. Ayah mertua dan ibu mertua saya pergi ke Dubai untuk jalan-jalan dan belum kembali. Ada apa? Bibi Hall. Matilda berkata, saya menerima pengumuman dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi pada sore hari, yang mengatakan bahwa ayah mertuamu mengecewakan diri dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Meskipun dikatakan bahwa ayah mertua kamu merendahkan diri atas kemauannya sendiri, tapi digabungkan dengan kejadian yang dilaporkan sebelumnya tentang Buddha perunggu, rasanya tidak seperti itu. Saya tidak tahu apakah dia memiliki konflik internal dengan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Jacob berangkat dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, yang mengejutkan Charlie. Dia telah meminta Zachary untuk mengungkap kisah dalam tentang jebakan, terutama karena dia ingin memberi pelajaran pada Jacob. Dan juga agar dia benar-benar mengetahui perasaan sakit. Namun, dalam ekspektasinya, meskipun Jacob kehilangan uang dan merasa malu kali ini,
Tuan Bei dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi setidaknya akan memberikan posisi yang tidak penting sehingga dia setidaknya dapat melakukan sesuatu. Bahwa Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi tiba-tiba mengumumkan Jacob meninggalkan jabatannya, hal yang sebenarnya tidak dia duga. Jadi dia berkata kepada Matilda, "Bibi Hall, ayah mertua saya tidak menyebutkan hal ini kepada saya. Jika kamu tidak menelepon saya tidak akan tahu bahwa dia telah mengecewakan diri sendiri." Matilda berkata dengan emosi, dengan karakter ayah mertuamu dan pentingnya dia melekat pada Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Tidak peduli apa alasan pengunduran diri kali ini. Apakah dia aktif atau pasif, saya kira dia tidak bisa bertahan untuk sementara waktu. Dan saya tidak bisa membujuknya. Saya ingin memperhatikannya dan jangan menoleh ke belakang dan mendapat masalah lagi. Meskipun Matilda tidak lagi memiliki perasaan terhadap Jacob, dia adalah teman sekelas dan teman lamanya selama bertahun-tahun. Jadi dia masih peduli padanya di dalam hatinya. Dia menelepon Charlie karena dia takut Jacob tidak dapat menerima pukulan sebesar itu. Charlie bingung. Tuan Bei seharusnya tidak mengeluarkan Jacob dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Bagaimanapun, mempertahankan Jacob sama dengan menjaga garis Albert dan Heaven Spring. Sebenarnya tidak sulit sekali untuk menurunkan Jacob meski ada tekanan. Terlebih lagi, Charlie tidak ingin Jacob dikeluarkan dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dia dan Elaine sering berdiskusi dan bertanya, jika dia bermalas-malasan di rumah, keluarganya mungkin akan berada dalam keadaan kacau sepanjang hari. Namun, dia tidak berpikir terlalu dalam, tetapi berkata kepada Matilda, "Jangan khawatir, Bibi Hall. Saya akan menemukan cara untuk membuat beberapa sindiran. Kamu tahu dia adalah orang yang menyelamatkan mukanya. Jika dia tidak bercerita padaku, aku tidak bisa bertanya secara langsung." Itu benar, Matilda menghela napas dan menambahkan, "Tapi karena dia bepergian ke luar negeri, menurutku itu akan lebih baik. Dia tidak akan terlalu kesal saat bermain." Setelah itu, dia berkata kepada Charlie, "Baiklah, Charlie, kamu dapat menemukan cara untuk memperhatikan masalah ini. Bibi punya hal lain untuk menanyakan pendapatmu." Charlie berkata, "Bibi Hall, tolong beritahu saya." Matilda berkata, "Pamanmu Yolden bilang bahwa kamu adalah saksi pernikahan kami. Dia ingin mentraktirmu makan sehari sebelum pernikahan. Paul dan Autumn akan bersama. Aku ingin tahu apakah itu merepotkanmu." "Nyaman," Charlie setuju tanpa berpikir dan berkata, "Paman He, menentukan waktu dan tempatnya dan beritahu aku." "Oke," Matilda tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Selamat tinggal Bibi Hall." Charlie baru saja menutup telepon pada Matilda, dan Albert segera menelepon setelahnya. Charlie menekan tombol jawab, dan Albert berkata dengan gugup, "Tuan Wade, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu." "Saya mungkin menggunakan terlalu banyak tenaga." Charlie bertanya balik kepadanya, "Untuk apa kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan?" Albert berkata, "Oh, itu urusan ayah mertuamu. Bukankah kamu memintaku untuk meninggalkannya sendirian untuk sementara waktu? Aku tidak memberikan wajah yang baik." Dia meneleponku dan berkata dia ingin memesan ruang pribadi di Heaven Spring, dan aku tidak memberikannya. Charlie berkata, "Tidakkah ini masalah sepele?" Dia berkolusi dengan Zachary. "Kamu adalah bos Zachary. Kamu akan merasa tidak puas di dekatnya baik secara emosional maupun rasional. Wajar jika menolaknya." Albert buru-buru berkata, "Oh Tuan Wade, awalnya saya berpikir bahwa sikap ini harus dikelola dengan baik. Tetapi Tuan Bei mereka menelepon saya, dan saya tidak memberikan wajah yang baik. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk ayah mertuamu. Posisi wakil presiden bisa dipertahankan. Jadi saya membentaknya dan mengatakan bahwa itu tidak ada semuanya dengan saya. Saya tidak terlalu bersumpah saat itu dan menutup telepon. Akibatnya, saya baru saja mendengar Zachary mengatakan bahwa ayah mertua Anda membongkar diri dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Jadi saya kira alasan Tuan Bei tidak melindungi ayah mertua Anda mungkin terkait dengan sikap saya di telepon." Oh, Charlie tiba-tiba menyadari. Pantas saja. Saya juga penasaran kenapa Tuan Bei menambahkan hinaan pada lukanya saat ini. Ternyata dia merasa ayah mertua saya tidak punya dukungan dan punya kehilangan nilai guna. Albert bertanya dengan malu. "Tuan Wade, saya benar-benar tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini." Setelah mengungkapkan dengan santai, "Saya menelepon Anda hanya untuk menanyakan apa maksud Anda dan melihat apakah saya harus mengikuti Anda." "Tuan Bei, maukah kamu menyebutkannya lagi?" Charlie berpikir sejenak dan berkata, "Tidak perlu melakukan itu sekarang. Ayah mertuaku mengutarakan sekarang adalah saat tergelap dalam hidup.
Biarkan dia berada dalam kegelapan lebih lama. Mungkin dia bisa mengembangkan sepasang mata yang mencari cahaya dalam kegelapan. Ketika dia kembali dari Dubai, saya akan mencoba mencari cara agar dia kembali ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Agar saya bisa damai dan tenang di rumah. Kalau bapak mertua masih nganggur di rumah, pasti banyak keseruannya setiap hari. Albert bertanya dengan tergesa-gesa, apakah Anda ingin saya melakukan pekerjaan terlebih dahulu? Saya memiliki nomor telepon Tuan Bei. Jika menurut Anda waktunya hampir habis, beritahu saya dan saya akan segera menyapa Tuan Bei itu. Charlie berkata, lupakan saja. Jangan menyapa orang bernama Tuan Bei itu sekarang. Sebelumnya, Isaac mengatur untuk pergi ke East Cliff untuk mengambil alih posisi Tuan Thompson. Apakah dia memenuhi syarat tentang peringkat di kota Aurus Hill? Setelah Stephen menghilang, Charlie mengusulkan Isaac ke posisi kepala pengurus rumah tangga keluarga Wade. Status juru bicara aslinya di Aurus Hill diberikan kepada Albert. Dengan gaya akting Isaac, dia seharusnya mengambil semua posisi di kota dan bahkan provinsi menjadi pertimbangan. Semua sumber daya diserahkan kepada Albert. Albert buru-buru berkata, serah terima. Sebelum Tuan Cameron pergi ke East Cliff saat itu, dia sudah membawa saya melalui hubungan antara kota dan provinsi. Charlie berkata, oke, kamu dapat menemukan orang yang bertanggung jawab atas setiap asosiasi budaya di provinsi dan melihat apakah dapat mengetahui di mana Tuan Bei ingin dipromosikan selanjutnya. Setelah mengetahuinya, potong jalurnya ke atas. Terlepas dari kenyataan bahwa Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan hanyalah sebuah organisasi massa, pada kenyataannya, di seluruh Tiongkok, sifat kelompok di kalangan sastra dan seni sangat berbeda dalam meningkatkan suara dan status sosial mereka. Jika seseorang dapat menduduki posisi penting dalam suatu perkumpulan besar, levelnya sendiri juga sangat tinggi. Ini bisa dikatakan sebagai jalur karir alternatif lain. Sama seperti kebanyakan orang yang mengambil jalur biasa dalam ujian masuk perguruan tinggi. Tetapi hanya sedikit orang yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi sama dengan mengikuti ujian seni dan jalur ujian fisik. Tuan Bei telah berencana untuk mengambil langkah maju. Tetapi karakter orang ini tampaknya tidak terlalu baik saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan Jacob, dia melawan semua pendapat dan membawa amatirnya yang terbatas ke tingkat wakil presiden eksekutif. Keduanya tak terpisahkan sepanjang hari, bagaikan saudara. Sekarang, ketika Jacob membuat skandal dan Albert menunjukkan sedikit ketidakpedulian, Tuan Bei segera menambahkan penghinaan dan menarik garis yang jelas dengan Jacob. Ini memang tindakan yang tidak baik. Daripada melakukan ini, lebih baik tetap mempertahankannya di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, dan kemudian mencari kesempatan untuk membiarkan Jacob kembali. Jacob telah mengalahkan sepenuhnya dan dia tidak berdaya, tapi kebetulan dia masih memiliki Elaine, jarum pengatur laut di sisinya. Peran Elaine adalah dengan tegas memakukan Jacob ke keadaan tertentu. Jika Jacob terlalu pandai dalam hal itu, dia akan menjatuhkannya kembali ke bentuk aslinya. Dan sikap Elaine kali ini juga sangat jelas. Jangan bilang kamu, Jacob, telah kehilangan pekerjaan. Sekalipun kamu menjadi sayur, kamu tetap harus menemaniku ke pusat dunia-dunia di Dubai. Saya akan memasukkan abumu ke dalam kotak. Kamu masih harus menemaniku pergi berbelanja. Jadi di bawah pengaruh jarum melekatkan laut Elaine, Jacob menemani Elaine sepanjang hari. Berjalan-jalan, berbelanja, dan mengambil foto. Dan suasana hati serta kondisi mentalnya akhirnya lega. Di Aurus Hill, melihat tanggal pernikahan Yolden dan Matilda semakin dekat, Charlie pun mulai mempersiapkan pernikahannya. Yolden adalah teman sekolah ibunya dan lebih tua. Adapun Matilda, meskipun dia telah mengenalnya belum lama ini, dia juga seorang intelektual yang baik dan murah hati. Dan anak-anak Paul mematuhi dan menghormatinya. Jadi Charlie juga berharap bisa membantu sebagai saksi yang baik dan akan memenuhi kepercayaan keduanya. Selain menjadi saksi yang baik, sebagai adik dari dua pengantin baru, dia juga harus pandai memberikan hadiah. Jadi setelah Charlie mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk memberi versi masing-masing yang lebih baik pil penyembuhan. Mereka semua berusia di atas 50 tahun, jadi pil ini pasti sangat berarti bagi mereka. Melihat masih ada 2 hari sebelum pernikahan, kakek Charlie, paman kedua, dan Duncan semuanya mengakhiri perjalanan investasi mereka di East Cliff dan kembali ke Aurus Hill dengan pesawat khusus keluarga Aker, paket liburan keluarga. Kakek menelepon Charlie sebelum dia naik pesawat. Dia ingin mengundang Charlie ke rumahnya untuk makan malam dan menyinkronkan target investasi terbaru. Charlie tentu saja setuju dan ingin memberitahu istrinya bahwa dia akan bertemu klien di malam hari. Namun, dia mengingat Elaine dan Jacob tidak ada di rumah, dan dia tidak ingin istrinya sendirian.
Jadi dia menelepon Doris dari grup Dihau. Dia bertanya mencari alasan untuk membuat janji makan malam dengan istrinya, Claire. Claire selalu menganggap Doris sebagai orang yang mulia dan orang yang paling membantu ketika dia memulai bisnisnya. Ketika Doris mengatakan ingin mentraktirnya makan malam, dia setuju tanpa ragu-ragu. Dan kemudian buru-buru meminta maaf kepada Charlie. Setelah membicarakan masalah ini, dia berkata bahwa dia dianiaya oleh Charlie karena menangani makan malam sendirian. Charlie sepenuhnya setuju dan meminta untuk mengenang masa lalu bersama Doris, yang dianggap sebagai solusi sempurna. Ketika tiba waktunya berangkat ke Villa Champ-Élysées, Yolden menelepon Charlie dan berkata kepada Charlie, "Charlie, Bibi Hall dan saya telah memesan satu ruangan di Hotel Shangri-La. Saya ingin mengundang kamu untuk datang dan duduk besok malam. Bibi Hall sudah puas sebelumnya, kan? Paman Hart." Dia sudah bilang, Charlie berkata sambil tersenyum. "Besok malam jam berapa?" "Aku akan tiba tepat waktu." Yolden buru-buru bertanya, "Bagaimana pendapatmu kalau jam 7? "Tidak masalah." Charlie berkata, "Saya akan tiba tepat waktu pada jam 7. Setelah Charlie selesai berbicara, dia memikirkan pengakuan Yolden terhadap prospek industri energi baru ketika dia berkumpul sebelumnya. Jadi dia bertanya kepadanya, "Paman Hart, saya ingin tahu apakah Anda punya waktu malam ini?" Yolden berkata, "Sepertinya tidak ada pengaturan khusus." "Ada apa?" Charlie berkata, "Kakek dan kedua paman saya sudah kembali ke Aurus Hill. Jika Anda baik-baik saja malam ini, saya ingin mengundang Anda makan malam di rumah kakek saya. Mereka telah menandatangani banyak kontrak investasi dan telah memilih banyak. Saya ingin meminta Anda menganalisis target investasi." Yolden berkata dengan tergesa-gesa, "Kakek dan pamanmu bersama-sama menjalankan kelompok besar dengan lebih dari $1 triliun AS. Saya hanyalah seorang profesor yang mengajar di universitas. Mereka adalah praktisi ekonomi yang sebenarnya. Saya hanya seorang pembicara di atas kertas. Beraninya saya melakukan apapun di depan mereka." Charlie tersenyum dan berkata, "Paman Hart, tolong jangan meremehkan diri sendiri. Banyak pengusaha yang sudah lama berkecimpung di bidang yang sudah dikenalnya dan sukses. Mereka dengan mudah mengembangkan ilusi dan merasa bahwa mereka bisa sukses dalam segala hal. Berdasarkan mentalitas ini, mereka secara membabi buta berekspansi ke industri-industri baru. Sebagian besar bisnis dan jalur baru berakhir tanpa menghasilkan uang. Jika saya ingat dengan benar, perusahaan real estate yang bergerak di bidang air mineral, situs video yang bergerak di bidang mobil, situs web e-commerce yang bergerak di bidang jaringan sosial, dan situs jejaring sosial yang bergerak di bidang e-commerce. Proyek-proyek ini ditangani oleh kelompok besar dengan nilai pasar puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar, tetapi hasil akhirnya tampaknya tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, Charlie menambahkan, "Terakhir kali Anda berbicara tentang energi baru dan menyalip di tikungan. Itu benar-benar menarik perhatian. Saya pikir Anda pasti bisa memberi mereka pemahaman yang lebih dalam mengenai strategi dan logika yang mendasarinya." Melihat Charlie sangat menghargainya, Yolden benar-benar tidak bisa mengelak lagi. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Oke, aku akan menunjukkan akalku dan menunjukkan rasa maluku. Lebih baik jika aku bisa memberi bantuan. Jika aku tidak bisa membantu, aku memang orangnya." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu beri aku posisimu dan aku akan menjemputmu." Yolden berkata, "Saya di sekolah. Beritahu saya jika kamu hampir sampai dan saya akan menunggu di pintu." Charlie selalu egois terhadap Yolden. Dia awalnya ingin merekrutnya untuk menjadi penanggung jawab shipping, tetapi dia tidak mau dan memperkenalkan putrinya. Untuk mendapatkan putrinya kembali dari Suriah, Charlie juga mengambil risiko dan masuk ke markas Hamid sendirian. Untungnya, kemampuan Autumn memang bagus. Dengan usaha bersama dia dan Sophie, isu shipping berkembang pesat. Skor dengan cepat. Namun, Charlie masih merasa sayang sekali bakatnya seperti Yolden tetap bersekolah dan mengajar. Meskipun mengajar dan mendidik masyarakat juga merupakan pekerjaan yang sangat berarti, sebenarnya tidak diperlukan seorang profesor yang berkualifikasi tinggi untuk mengajarkan ilmu dasar ekonomi di perguruan tinggi. Jika ia bisa digali dan diminta membantu keluarga Aker mengelola bisnis dalam negeri, itu bukan hanya kesempatan langka bagi keluarga Aker, tapi juga peluang bagus untuk dirinya sendiri. Paket liburan keluarga. Beberapa bos memiliki kemampuan yang terbatas dan tidak dapat membangun platform yang sangat besar. Jika mereka memiliki seorang jenderal yang dapat menyerang dan menyerang kudanya dengan segera, mereka mungkin akan menderita karena bakatnya dan tidak mendapatkan kesempatan nyata untuk menunjukkan bakatnya. Yolden pasti punya ambisinya sendiri.
Namun ambisinya mungkin begitu besar sehingga dia tidak bisa menemukan panggung atau peluang yang sama sekali. Tapi keluarga Aker berbeda. Misalnya Charlie sendiri. Sekarang dia telah mengumpulkan kekayaan bersih ratusan miliar. Dan ditambah dengan industri keluarga Wade. Itu akan segera sebanding dengan keluarga Aker, paket liburan keluarga. Jika kedua pihak bergabung, mereka pasti akan mampu menangani proyek yang lebih besar. Ini mungkin peluang baru bagi Yolden. Jadi, Charlie menelepon pamannya kembali dan memahami bahwa dia akan membawa tamu ke rumahnya untuk makan malam. Kemudian dia pergi ke Universitas Keuangan dan Ekonomi dan menjemput Yolden, yang akan menikah. Keduanya bertemu, dan Charlie menanyakan keraguannya. Paman Hart, kamu akan segera menikah. Kenapa kamu masih bekerja? Apa kamu tidak mengambil cuti pernikahan? Yolden berkata, beban kerja mengajar sangat berat, dan sulit untuk mengambil cuti panjang. Terlebih lagi, saya harus berbulan madu setelah menikah. Jika terjadi sesuatu di sekolah untuk sementara waktu, saya pasti tidak akan bisa kembali. Jadi saya akan mencoba yang terbaik untuk menangani pekerjaan yang ada sebelum saya pergi. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, pernikahannya lusa. Apakah kamu dan Bibi Hall siap? Ini hampir selesai. Yolden berkata, awalnya kami menjaga semuanya tetap sederhana, dan tidak akan ada resepsi pernikahan. Kami akan mengadakan upacara langsung di Hotel Shangri-La. Oleh karena itu, Yolden menambahkan, ngomong-ngomong, Charlie, ada sesuatu yang ingin saya minta pendapat kamu. Charlie berkata dengan sopan, Paman Hart, tolong beritahu saya. Yolden berkata, musim gugur dan aku tahu identitas aslimu, tapi Bibi Hall dan anak-anak Paul tidak tahu. Paul lebih pintar, meskipun dia tidak bisa menebak latar belakangmu yang sebenarnya. Di dalam hatinya, kamu selalu menjadi manusia memiliki kebijaksanaan besar dan kekuatan supernatural. Dan dia sangat memperhatikan kamu, dan sangat mengagumi kamu setiap kali saya menyebut namamu. Setelah mengatakan itu, Yolden berhenti sejenak dan kemudian berkata, sekarang Bibi Hall dan saya akan memulai sebuah keluarga baru. Sebagai suami, saya pribadi berharap untuk jujur padanya dalam segala aspek. Tetapi meminta mengenai identitas kamu, saya ingin pendapat terlebih dahulu. Paket liburan keluarga. Jika menurut kamu saya dapat menjelaskan identitas kamu kepada Bibi Hall dan Paul, maka saya akan mencari kesempatan untuk menjelaskannya kepada mereka. Tetapi jika menurut kamu ini tidak pantas, Autumn dan saya akan 100% menyetujui hormati keinginanmu dan menjaga rahasia identitasmu. Charlie tidak menyangka bahwa inilah yang ingin ditanyakan Yolden. Mendengar dia mengatakan ini membuatku merasa lebih percaya diri dengan kepribadiannya. Banyak orang yang memiliki rahasia tersembunyi, dan bahkan orang yang tidur dengan mereka akan menyembunyikan sesuatu dan menipu. Namun, dapat dilihat bahwa Yolden tidak ingin dengan sengaja menyembunyikan apapun dari Matilda, dan dia sangat menghormatinya. Dan Yolden datang untuk meminta pendapatnya dan bersedia menggunakan pendapatnya sendiri sebagai kriteria, yang juga merupakan tanda penghormatan terhadap dirinya sendiri. Meskipun identitas dirinya sensitif, saat ini banyak orang yang mengetahui identitasnya. Dan pengetahuan mereka dapat diandalkan atau dikendalikan. Sedangkan Matilda dan Paul, melalui periode kontak ini, Charlie sangat yakin dengan karakter ibu dan anak ini. Sebelumnya, dia merasa tidak perlu memberitahu identitas aslinya. Namun sekarang dia merasa tidak perlu lagi menyembunyikan identitas dirinya di depan mereka. Jadi, dia berkata secara terbuka, Bibi Hall dan Paul bisa dipercaya. Bagaimana kalau Paman Hart mencari kesempatan untuk memberitahu mereka saat kita makan malam besok? Yolden sangat gembira, tapi masih bertanya pada Charlie dengan hati-hati apakah kamu ingin membujuk dengan hati-hati. Charlie mengulurkan tangannya, tidak perlu. Ada banyak orang di Aurus Hill yang mengetahui identitasku. Bahkan orang seperti Albert mengetahui identitas asliku. Bukan ide yang buruk untuk memberitahu Bibi Hall dan Paul. Faktanya, Charlie punya rencana sendiri. Jika Yolden diburu untuk bekerja sama dengan keluarga Aker di masa depan, Yolden tidak boleh menyembunyikan apapun dari istrinya. Jika tidak, dia akan menjadi seperti dirinya sendiri. Selalu harus sering berganti-ganti di antara dua identitas yang dia alami secara pribadi ini untuk waktu yang lama. Sebenarnya tidak baik, paket liburan keluarga. Terlebih lagi, ide Charlie bukanlah ide Yolden saja, tapi masa depan keluarga beranggotakan 4 orang. Dia berharap dapat menarik Matilda dan Paul ke kubunya dan keluarga Aker. Bagaimanapun, Matilda sendiri juga seorang pengusaha. Bersama mendiang suaminya, dia menciptakan raksasa di industri hukum. Baik itu bidang hukum profesional, atau kewirausahaan dan manajemen.
Kemampuan di dua tingkat utama sama-sama 1 dalam 1 juta. Dan Paul telah mewarisi peran bisnis keluarga pada usia yang begitu muda dan telah menjadikan perusahaannya makmur. Dan hal ini sungguh mengesankan. Paket liburan keluarga. Bakat seperti itu juga sangat berharga bagi keluarga Aker. Karena harus mengakui identitas dirinya kepada mereka. Mulai sekarang, keluarga beranggotakan 4 orang ini dapat bekerja sama dengan dirinya dan keluarga Aker tanpa ada celah atau penyembunyian. Melihat Charlie tidak keberatan mengungkapkan identitasnya di depan calon istri dan anak tirinya, Yolden merasa lega. Dia telah terbuka dan jujur sepanjang hidupnya, dan dia mencintai Matilda dengan tulus. Dia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya, jadi dia tidak ingin berpikir bahwa setiap kali dia menghadapi Charlie di depan istrinya, dia masih berpikir bahwa dialah yang tahu sedikit tentang Feng Shui. Dan berdasarkan Feng Shui dan Zui, dia berteman dengan cucu keluarga Wilson dari beberapa pejabat setempat. Dia tidak pandai berakting, apalagi berbohong. Tetapi jika Charlie menolak, dia akan sepenuhnya memahami dan menghormatinya. Namun dia tidak mengira Charlie setuju dengan senang hati. Pada saat ini, Yolden tidak tahu bahwa Charlie sebenarnya ingin mengambil alih keluarga barunya yang beranggotakan 4 orang. Dengan suasana hati yang santai dan bahagia, dia dan Charlie datang ke villa lereng gunung di Chem Elyses. Keluarga kakek sudah menyiapkan jamuan makan dan menunggu. Saat mereka melihat mobil Charlie mendaki gunung, pamannya ketiga, bibinya, dan Duncan keluar untuk menyambutnya. Pria tua dan wanita tua awalnya muncul, tetapi suhu di Aurus Hill turun drastis dalam beberapa hari terakhir, dan langit menjadi gelap lagi. Anak-anak takut mereka akan masuk angin, jadi mereka tidak berkata apa-apa. Sebelum mobil berhenti, Charlie melihat 5 orang menunggunya. Dia sedikit terkejut dan tidak tahan. Bagaimanapun, mereka semua adalah tetua yang menunggunya di sini. Dari segi etiket, formasi ini terlalu berat, namun keluarga Aker tidak merasa berat karenanya. Bagaimanapun, Charlie menyelamatkan keluarga Aker dari api dan air 2 kali. Belum lagi Duncan, tanpa Charlie yang menyelamatkan nyawanya, tubuhnya yang penuh peluru akan membusuk di tanah Amerika tempat penguburan dilakukan. Charlie memarkir mobil dan keluar dari mobil bersama Yolden. Pamannya memimpin dan berjalan ke depan, tersenyum dan berteriak, "Charlie." Charlie sangat sibuk sehingga dia memanggil semua orang satu persatu. Paman, paman kedua, paman ketiga, bibi, Inspektur Lee. Setelah mengatakan itu, dia segera memperkenalkan Yolden di sebelahnya. Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian berlima. Ini adalah alumni ibu saya selama hidup, Profesor Yolden Hart. Profesor Hart dulu bekerja di Wall Street, dan kemudian datang ke Aurus Hill untuk mengajar dan mendidik orang-orang di Universitas Keuangan dan Ekonomi Aurus Hill. Kaiden, paman kedua yang bertanggung jawab atas urusan luar keluarga Aker, segera mengangguk dan berkata, "Profesor Hart, saya pernah mendengar nama Anda di Wall Street sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa Anda adalah orang Asia yang paling kejam di antara bank-bank investasi Wall Street. Saya sudah terlalu banyak mendengar tentang rekor cemerlang Anda." Yolden berkata dengan serius, "Tuan Aker terlalu sopan. Dalam hal visi investasi, tidak ada seorang pun yang saya kenal yang dapat menandingi Ashley. Di dekatnya, saya hanyalah seorang siswa sekolah dasar. Lagi pula, dia merasa tidak sopan menyebut mendiang Ashley di depan keluarga Aker. Jadi dia berkata dengan nada meminta maaf, maaf." Setelah meminta maaf, Yolden tidak bisa menjelaskan alasannya. Keluarga Aker harus memahami hal semacam ini, dan dia tidak perlu menjelaskannya terlalu jelas untuk menyakitinya 2 kali. Namun, di mata keluarga Aker, Ashley telah dibunuh selama 20 tahun. Dan mereka telah hidup dengan tenang. Saat Yolden menyebut namanya, tidak ada yang merasa selaras dengan teman sekolah dan teman Ashley. Charlie berencana memperkenalkan Yolden saat ini. Jadi dia berkata, "Paman Hart, paman kedua saya sering muncul di depan umum. Kamu pasti mengenalinya, kan?" Yolden mengangguk. "Tuan Kaiden, tentu saja saya mengenalinya dan sudah lama mengaguminya." Kaiden berkata dengan sopan, "Profesor Hart pantas menerima penghargaan itu." Setelah mengatakan itu, keduanya berjabat tangan dengan sopan. Charlie memperkenalkan paman Yolden, paman ketiga, dan bibinya, diikuti oleh Duncan. Tanpa diduga, ketika Charlie hendak memperkenalkan Duncan kepada Yolden, Yolden berbicara lebih dulu. "Ini pasti Inspektur Lee, yang dikenal sebagai cahaya rakyat Tiongkok. Saya telah membaca banyak wawancara dan laporan Anda, dan saya sangat mengagumimu." Duncan tersenyum rendah hati dan berkata, "Saya hanyalah seorang detektif, jauh dari sorotan masyarakat Tiongkok. Prestasi dan kontribusi Anda jauh lebih besar dari saya.
Di mana Yolden berkata dengan serius, tidak sulit bagi kami orang Tionghoa, dan bahkan orang Asia secara keseluruhan, untuk menghasilkan uang di Amerika Utara, tetapi memang tidak mudah untuk diakui oleh seluruh masyarakat di sana. Pengecualian dan diskriminasi yang terang-terangan dan terselubung baru diketahui oleh orang-orang Tiongkok di Amerika selama bertahun-tahun. Anda dapat diakui oleh arus utama Barat, yang memang merupakan cahaya bagi orang-orang Tiongkok. Kata-kata Yolden sangat mengesankan beberapa anggota keluarga Aker. Amerika Serikat sebenarnya tidak seindah yang dijelaskan media. Secara khusus, etnis minoritas pasti akan menghadapi banyak diskriminasi yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dalam kehidupan sosial mereka di Amerika Serikat. Orang kulit hitam, Korea, dan etnis minoritas lainnya yang bersatu untuk menulis akan lebih beruntung. Sedangkan mereka yang tidak bersatu akan kurang beruntung, dan bahkan suka menipu bangsanya sendiri. Dalam lingkungan itu dapat digambarkan sebagai kesulitan internal dan eksternal. Charlie belum pernah ke Amerika Serikat berkali-kali sejak dia masih kecil, dan dia tidak tahu banyak tentang lingkungan di sana. Tapi melihat ekspresi persetujuan yang mendalam di antara orang-orang ini, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Yolden adalah benar. Saat ini, nenek Charlie tidak mau membuka pintu dan berkata, "Di luar sangat dingin. Mengapa kalian tidak segera masuk? Jangan biarkan Charlie dan tamu berdiri di luar sepanjang waktu." Charlie menghela nafas dan berseru, "Nenek." Nenek mengangguk, tersenyum dan melambai. "Cepat masuk, waktunya makan." "Hah," Charlie menjawab, dan kemudian beberapa orang dengan cepat memasuki villa. Orang tua itu juga mendatangi Charlie saat ini dan berkata, "Charlie, bagaimana kabarmu di Aurus Hill hari ini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Bagus, Aurus Hill aman." Oleh karena itu, Charlie memperkenalkan Yolden kepada kakek dan neneknya. Mengetahui bahwa dia adalah teman sekolah dan teman baik putri tertua, kedua tetua itu tentu saja sangat antusias. Keluarga tersebut mengundang Yolden untuk duduk di meja makan. Pria tua itu memberitahu putra-putranya, "Profesor Hart adalah teman sekelas dan teman saudara perempuanmu. Kamu harus menemaninya dengan baik. Minumlah sedikit." Setelah itu, dia berkata kepada Yolden, "Profesor Hart, jika Anda peminum yang baik, minumlah lebih banyak. Jika Anda peminum yang buruk, minumlah lebih sedikit. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kami tidak memiliki aturan apapun tentang cara minum di meja makan." Meskipun Yolden jarang minum alkohol, dia memiliki kapasitas minum yang baik. Dia senang melihat keluarga Aker hari ini, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Orang tua itu bertanya lagi pada Charlie, "Charlie, kenapa kamu tidak minum bersama? Jika tidak, izinkan bibimu mengantarmu kembali ke kota nanti." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak perlu kakek, kita semua adalah bangsa kita sendiri yang berada di bawah gunung. Saya hanya akan meminta Albert untuk mengantar saya." Orang tua itu tertawa dan berkata, "Bagus sekali. Jika kamu minum, saya akan minum juga." Wanita tua itu dengan cepat berkata, "Kamu masih minum, dan otakmu bingung. Siapa yang mengidap penyakit Alzheimer dan melupakannya?" Orang tua itu tersenyum meminta maaf dan berkata, "Cucu tertua saya ada di sini. Tidak apa-apa untuk minum. Terlebih lagi, Profesor Hart juga ada di sini. Jadi dia harus minum 2 gelas." Wanita tua itu memutar matanya dan menangkapnya. "Mengapa kamu ingin menambah ukuran jika kamu bekerja sama?" Charlie tersenyum dan berkata, "Nenek, jangan khawatir. Biarkan kakek minum sedikit lebih banyak. Dia akan baik-baik saja." Wanita tua itu tentu saja tahu bahwa cucunya yang berharga telah memberikan ramuan yang baik kepada lelaki tua itu, dan kesehatan lelaki tua itu telah lama pulih. Lagi pula, tidak ada salahnya meminum anggur. Jadi dia berhenti memaksa dan hanya mengingatkan lelaki tua itu, "Terima kasih Charlie karena telah berbicara mewakilimu. Kamu hanya perlu minum 2 gelas, tapi tidak lebih." Orang tua itu segera berseri-seri, "Cukup, cukup, 2 cangkir sudah cukup." Paman di samping adalah orang paling cerdas dan cepat mengisi gelas. Orang tua itu dengan cepat mengambil gelas itu dan berkata sambil tersenyum, "Selamat. Ini, segelas anggur pertama. Datanglah Profesor Hart di rumah kami." Semua orang mengangkat gelasnya. Setelah makan malam dimulai dan segelas anggur pertama habis, Charlie langsung membahas topik permasalahan dan berkata, "Kakek, paman, bagaimana hasil investasimu di Eastcliff kali ini?" Kakek tersenyum dan berkata, "Kami telah merundingkan beberapa proyek besar lagi, yang akan segera diumumkan secara resmi. Saya akan meminta paman kedua kamu untuk menjelaskannya secara detail." Kaiden mengambil percakapan dan berkata, "Apakah kita sudah memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan yang berhubungan dengan baterai listrik terakhir kali? Kali ini di Eastcliff."
Kita kebetulan menemukan listing remi otomobil. Menjual kapasitas produksi lebih dari setiap setahunnya sungguh luar biasa. Dan itu benar-benar membuat orang memandang merek dalam negeri dengan kagum. Jadi kami mengambil alih perusahaan manufaktur kendaraan energi baru ini. Kaiden dan Charlie berbicara tentang tata ruang industri keluarga Aker. Dan mereka semua memanfaatkan karena keluarga Aker kini telah mencapai konteks bahwa sebagian besar masa depan keluarga Aker akan diserahkan kepada Charlie. Jadi dia bukan hanya cucu dari keluarga Aker sekarang, namun juga merupakan pemegang saham utama keluarga Aker. Charlie tidak meramalkan hal yang sama sekali. Dia hanya sangat terkejut. Saat kembali dari Amerika terakhir kali, keluarga Aker hanya berencana membangun merek kendaraan energi baru. Dia tidak mengira akan mengambil alih secara langsung sekarang. Memikirkan hal ini, dia segera bertanya, "Paman kedua, ketika kamu mengatakan kamu mengambil alih, apakah kamu langsung mengakuisisi sebuah perusahaan?" Ya, Kaiden mengangguk dan berkata, "Ada perusahaan kendaraan energi baru yang memiliki masalah besar dengan rantai modalnya dan sedang mencari pembiayaan di mana-mana. Saya berdiskusi dengan pamanmu dan valuasinya tidak tinggi, hanya beberapa miliar. Itu hanya dolar AS, dan krisis dengan utang saat ini. Tim pendiri menutup jalur produksi mereka dan kehabisan uang untuk menyelamatkan hidup mereka. Kami kebetulan bertemu dengan CEO mereka di East Cliff, dan setelah pengumpulan, mereka mendapat semua 3 miliar dolar AS. Charlie mengangguk, 3 miliar dolar AS memang tidak banyak baginya. Itu seperti gerimis, dan itu bukan apa-apa bagi keluarga Aker. Pada saat ini, Yolden di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Perusahaan kendaraan energi baru yang disebutkan Tuan Aker adalah Gaoheng, bukan? Kaiden bertanya dengan heran. Apakah Profesor Hart tahu tentang perusahaan ini? Yolden mengangguk dan berkata, "Saya telah mendengar sedikit. Saya sudah lama mendengar bahwa mereka berada dalam krisis utang, dan penjualan mereka tidak terlalu baik. Selain itu, jalur produksi ditutup beberapa waktu lalu. Mereka tidak punya pilihan selain menjual diri mereka sendiri untuk menyelamatkan hidup." Charlie menambahkan saat ini, Paman Hart memiliki penelitian yang sangat mendalam tentang pasar energi baru di negeri. Kami cenderung singkat terakhir kali. Saya sangat mengagumi banyak pandang, terutama ketika dia mengatakan tentang menyalip di tikungan. Saya sangat terkesan. Awalnya saya ingin menunggu pernikahan Paman Hart sebelum mengatur agar semua orang bertemu, tapi saya tidak sabar. Jadi saya akan membuat pengaturannya segera setelah kalian kembali. Kaiden berkata, karena Profesor Hart mengetahui begitu banyak tentang energi baru, saya sangat ingin mendengar Profesor Hart menganalisis situasi energi baru saat ini dan memberi kami beberapa nasihat. Oleh karena itu, Kaiden menambahkan, sejujurnya, keluarga Aker jarang terlibat dalam industri manufaktur. Namun kali ini kami berinvestasi dalam baterai listrik, manufaktur kendaraan, penelitian dan pengembangan chip dalam negeri, dan ruang angkasa komersial. Mereka pada dasarnya adalah industri manufaktur. Kami terutama berharap dapat memberikan kontribusi pada industri manufaktur Tiongkok sesuai kemampuan kami. Jika kami juga dapat menginkubasi perusahaan-perusahaan yang baik dan memperoleh keuntungan ekonomi, itu akan lebih baik. Tapi sejujurnya, saya masih bingung bagaimana menjalankan industri manufaktur yang bisa menangani puluhan ribu orang, terutama manufaktur kendaraan. Gaoheng diakuisisi sepenuhnya oleh kami, dan kami akan menunggu mereka selanjutnya. Setelah kami sepakat dengan masalah hutang dan masalah transfer ekuitas, kami harus mengeluarkan sejumlah uang lagi untuk memulai produksi. Namun saya belum memutuskan apakah akan mempertahankan tim asli dan terus mengoperasikannya untuk sementara waktu, atau harus mengeluarkan mereka semua dan menggantinya dengan yang baru. Ya, saya ingin tahu apa yang Profesor Hart katakan. Yolden berpikir sejenak dan berkata, saya pribadi merasa masalah Gaoheng masih terletak pada positioning produk. Produk utama mewajibkan pengisian bahan yang konstan untuk meningkatkan, tetapi harga satuan per pelanggan terlalu tinggi dan volume penjualan pasti tidak akan meningkat. Dan di pelanggan Gao di bidang harga satuan, juga terdapat persaingan dari mobil mewah tradisional. Jika kekuatan produk tidak bisa sedikit pun, akan sulit untuk membuka pasar. Dan sejujurnya, desain produk mereka belum terlalu matang. Begitu mereka masuk ke dalam lingkaran estetika khusus, ruang hidup mereka pasti akan semakin terkompresi. Tetapi remi yang baru saja Anda sebutkan benar-benar berbeda. Penempatan mereka cukup tepat dan kejam, dan belum lagi desain produknya. Mengesampingkan pertanyaan apakah ada referensi, tampilan produk mereka memang sesuai dengan arus utama estetika. Setelah mengatakan ini, Yolden berhenti sejenak dan kemudian berkata, jadi jika Anda mengizinkan saya membuat penilaian pribadi,
Saya lebih suka Anda membagi waktu Gaoheng menjadi dua, dan akhir produksi akan dicadangkan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa jalur produksi dapat dijalankan sewaktu-waktu. Namun dari sisi desain, sisi pemasaran, dan sisi pasar sebaiknya diganti semuanya sebisa mungkin. Bahkan mereknya pun harus diganti seluruhnya. Walaupun sudah membeli Gaoheng, merek Gaoheng sudah tidak bisa lagi digunakan, karena berita kebangkrutannya sempat tersebar luas. Semua orang tahu kalau merek ini gagal. Nilai mereknya akan negatif. Lebih baik buat yang baru. Kaiden bertanya lagi. Lalu bagaimana menurut Anda? Jika kami membangun kembali sebuah merek, bagaimana seharusnya posisi produk utama? Yolden berkata, harus bersaing dengan produk dengan volume penjualan tertinggi dan pangsa pasar tertinggi. Berbicara, Yolden berkata, untuk mengurangi stres dan meningkatkan tingkat keberhasilan, banyak orang ingin memulai bisnis di subdivisi vertikal. Mereka merasa persaingan dalam platform e-niaga terlalu besar, jadi sebaiknya mereka membangun bisnis kecil-kecilan .mal atau program kecil, dan memilih produk ibu dan bayi, anggur, dan bahan kimia sehari-hari. Tetapi begitu Anda melakukan ini, Anda tidak akan pernah bisa menjadi platform besar, dan Anda bahkan harus bertahan hidup di ekosistem orang lain secara keseluruhan. Dan hal yang sama berlaku untuk mobil. Hampir setiap perusahaan yang memutuskan untuk membuat mobil percaya bahwa kendaraan energi baru dengan harga sekitar Rp 200.000 adalah yang paling kompetitif. Di luar ada Tesla, penguasa yang menjual ratusan ribu kendaraan per tahun, dan di dalam ada banyak perusahaan domestik baru. Jadi beberapa perusahaan telah fokus pada pasar yang sedang tenggelam sebesar Rp 20.000 hingga Rp 30.000 hingga Rp 30.000 hingga Rp 30.000 hingga Rp 50.000. Beberapa perusahaan berpikir untuk memasuki pasar kelas menengah ke atas sebesar Rp 50.000 hingga Rp 50.000. Namun, selama kita mempertahankan mentalitas ini, kesuksesan di bidang yang tersegmentasi mungkin akan tercapai. Tetapi kesuksesan mungkin tidak akan pernah menang melawan raksasa seperti Tesla. Nilai pasar Tesla pada puncaknya melebihi $1 triliun AS. Saat ini, konsep energi baru telah mereda, dan nilai pasarnya masih lebih dari $500 miliar AS. Nilai pasar gabungan dari semua kekuatan baru dalam negeri masih kurang dari itu. Bukannya saya menguat orang asing dan berpikir Tesla sangat kuat. Saya mungkin akan menyarankan untuk melakukan ini. Tetapi keluarga Akar berbeda. Berbicara tentang hal ini, Yolden berkata dengan sangat serius. Kekuatan modal keluarga Akar sendiri kuat. Dan dana Charlie dan keluarga Wade jauh melampaui dana perusahaan kendaraan energi baru dalam negeri. Selain itu, Charlie memiliki isu shipping di tangan. Dan jumlah Roro. Kapal ini termasuk yang terbaik di dunia dalam hal volume transportasi. Sekarang keluarga Akar telah menggunakan baterai listrik dan mengakuisisi Gaoheng Otomobil. Keluarga Akar langsung menjadi sangat tertarik dengan pandangan Yolden. Bagi keluarga Akar, manufaktur kendaraan dan baterai listrik sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menghasilkan uang. Mereka hanya berharap dapat melakukan lebih banyak investasi di bidang manufaktur di Tiongkok, yang dapat dianggap sebagai kontribusi terhadap perkembangan industri manufaktur Tiongkok. Namun sudut pandang Yolden memberi mereka harapan baru mengenai masalah ini. Jika industri ini bisa berubah menjadi industri raksasa seperti Tesla, belum lagi peluang bisnis dan keuntungan yang terkandung di dalamnya, niscaya bantuan dan peningkatan yang dapat diberikan kepada industri manufaktur Tiongkok dan rantai pasokan mobil lokal akan sangat besar. Perbedaan terbesar antara raksasa manufaktur dan raksasa internet adalah bahwa raksasa internet lebih merupakan industri monopoli. Sebelum situasi monopoli terbentuk, mereka akan terus mengeluarkan keuntungan dan bahkan mensubsidi pasar terminal setelah memperoleh cukup banyak pengguna dan menjadikan pengguna ekstrim ketika Anda bergantung. Anda akan mendapat keuntungan dengan tidak hati-hati. Ketika mereka mensubsidi layanan pemesanan kendaraan online beberapa tahun lalu, pelanggan mungkin hanya perlu membayar 5 yuan untuk perjalanan 10 km, dan pengemudi akan mendapat 10 yuan. Namun sekarang, untuk perjalanan 10 km yang sama, penumpang akan mendapat subsidi. Penumpang mungkin harus membayar 30 yuan, dan pengemudi hanya mendapat 8 yuan. Apalagi perusahaan internet lebih memilih menciptakan output maksimal dengan jumlah lapangan kerja minimal, dan memperoleh keuntungan maksimal dengan menekan perusahaan hulu dan hilir. Namun raksasa manufaktur berbeda. Raksasa manufaktur mendukung seluruh rantai industri. Sebuah perusahaan manufaktur mobil dengan 10.000 orang, selain menyediakan 10.000 lapangan kerja, juga dapat menyediakan banyak lapangan kerja untuk pabrik baja hulu dan pabrik aluminium, menyediakan banyak lapangan kerja untuk pengangkutan berbagai material, dan juga dapat mendukung industri. Sejumlah perusahaan besar,
menengah dan kecil menyediakan suku cadang untuknya, dan peran pendorong ini sangat kuat. Di Tiongkok dan bahkan di seluruh dunia, jalur kehidupan ekonomi di banyak kota kemungkinan besar adalah industri manufaktur besar, seperti Toyota City di Jepang. Hampir 400.000 orang adalah karyawan dan anggota keluarga Toyota Motor, dan Toyota sendiri memiliki lebih dari 30 karyawan di seluruh dunia. Dengan 10.000 karyawan, termasuk pasokan yang bergantung padanya, hal ini dapat menciptakan setidaknya 1 juta kerja lapangan. Raksasa manufaktur seperti ini dapat memberikan manfaat bagi jutaan orang dalam rantai industri, dibandingkan dengan mengorbankan keuntungan dan ruang hidup mereka. Saat ini, tingkat produksi kendaraan energi baru dalam negeri telah melebihi 90%. Jika raksasa kendaraan energi baru dapat diciptakan, semua nilai yang dihasilkannya akan digunakan untuk merangsang pengembangan perusahaan dalam negeri terkait. Oleh karena itu, lamaran Yolden tiba-tiba membuat mata semua orang berbinar. Charlie juga sangat tertarik dengan rencana ini. Dia berkata, "Saya masih punya banyak uang tunai. Tidak akan sulit untuk mengeluarkan ratusan miliar dolar. Bagaimana menurut Paman Hart hal ini bisa berhasil dengan tingkat kesuksesan maksimal?" Yolden berkata, "Anda tidak membutuhkan banyak uang. 2 hingga 3 miliar dolar AS sudah sangat cukup. Mengenai tingkat keberhasilan, keyakinan pribadi saya adalah kita masih harus fokus menyalip di tikungan. Belum lagi membandingkan dengan perusahaan kendaraan berbahan bakar tradisional. Bahkan di antara perusahaan-perusahaan energi baru, mereka yang masuk sekarang berada di eselon kelima atau bahkan keenam. Dan mengejar ketertinggalan dari perusahaan sejenis adalah sebuah ujian yang sulit." Kaiden bertanya, "Profesor Hart, menurut Anda bagaimana kita bisa menyalip di tikungan? Dengan kata lain, bagaimana kita bisa menyalip di tikungan?" Yolden berpikir sejenak, mengatur bahasanya, dan menjelaskan, "Pemahaman pribadi saya tentang menyalip di tikungan sebenarnya tidak tikungan di tikungan, tetapi mengambil jalan pintas di seluruh lintasan, mengambil jalan yang belum pernah dilalui orang lain, dan bahkan yang tak terduga, dan menyelesaikannya lebih cepat, sama seperti kendaraan energi baru dalam negeri. Mesin bahan bakar kita dahulu tertinggal dibandingkan Eropa, Amerika, Jepang, dan Korea Selatan. Tidak peduli bagaimana kita mengejar ketertinggalan, kita selalu tertinggal. Namun kendaraan energi baru dalam negeri telah sering terjadi keadaan. Kita tidak bisa membuat mesin yang bisa mengejarnya, kan? Kalau begitu, jangan membuat mobil dengan mesin lagi, kan? Akumulasi Anda selama puluhan tahun semuanya ada di pembakaran internal. Anda benar-benar bingung tentang motor. Saya akan terjun dan menabung sebelum Anda memperhatikannya. Keuntungan dari penggerak listrik. Saat saya mengembangkan penggerak listrik, saya akan berada di depan Anda dalam bidang energi baru akan menangis dan memberitahu saya bahwa Anda telah bermain-main dengan mesin pembakaran internal selama beberapa dekade. Dan Anda mahir dalam segala hal mulai dari L4 hingga W16. Saya tidak peduli dengan Anda. Mengapa? Karena saya tidak ingin bermain-main dengan Anda lagi. Ini seperti seorang ahli seni bela diri yang berlatih ilmu pedang dengan keras di era senjata dingin. Anda berlatih selama 30 tahun dan mengira Anda tidak terkalahkan. Saya membuat senapan dalam 1,5 tahun. 1 peluru dapat membunuh Anda. Anda tidak bisa bahkan mengatakan kamu telah berlatih selama 30 tahun. Tidak ada gunanya. Tidak ada artinya. Tentu saja. Bukan perusahaan energi baru dalam negeri yang benar-benar mengecewakan perusahaan mobil tradisional di seluruh dunia, tetapi pionir industri Tesla. Ini adalah ide awalnya untuk menyalip di tikungan, tetapi sumber energi baru dalam negeri kita juga punya kasus asli menyalip di tikungan, yang merupakan 3 item utama energi baru, lemari es, TV berwarna, dan sofa. Bukankah Tesla mengikuti gaya minimalis? Pangsa pasar yang besar. Setelah jeda, Yolden menambahkan, jika Anda ingin mencari rute lain untuk menyalip di tikungan dan langsung membekukan meja mereka, sejujurnya akan sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Selama seseorang dapat menemukan titik masuk yang tepat, yang bisa menjadi raja baru berikutnya di bidang otomotif, Kaiden juga memahami bahwa titik masuk seperti ini pasti sangat sulit ditemukan. Setelah ditemukan, dia khawatir akan mampu memanfaatkan nilai pasar triliunan dolar, jadi ingin mendapatkan tip dari Yolden untuk sementara. Tapi khawatir itu hanya khayalan. Jadi, dia bertanya lagi, "Profesor Hart, jika kita tidak dapat menemukan senjata ajaib untuk menyalip di tikungan dan menang secara mengejutkan, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan proyek ini?" Yolden berkata, "Jika Anda ingin lebih meningkatkan tingkat keberhasilan, pemahaman pribadi saya harus menembus ke dalam tautan utama yang lebih hulu.
Baterai daya secara alami adalah salah satunya. Teknologi kontrol elektronik dan penggerak teknologi juga perlu difokuskan. Selain itu, prioritas utama lainnya adalah penelitian dan pengembangan perangkat lunak kendaraan dan mesin. Menembus baterai listrik. Pertama, untuk cadangan teknis. Kedua, untuk mengurangi biaya. Dan ketiga, untuk memastikan pasokan. Sekarang keluarga Akar telah membuat tata letak. Adapun penetrasi teknologi kendali dan penggerak elektronik juga untuk meningkatkan daya saing perangkat keras mobil. Dengan kapasitas baterai yang sama serta hambatan angin dan bobot yang sama, kendali elektronik yang lebih hemat daya akan memiliki masa pakai baterai yang lebih tinggi. Dan mana teknologi penggerak memiliki teknologi penggerak terbaik. Siapapun yang lebih kuat akan memiliki kinerja lebih baik. Ini adalah poin penting terkait dengan kualitas berkendara secara keseluruhan. Jika Anda tidak memiliki tim R&D sendiri atau tidak terikat secara strategis dengan perusahaan terkait, Anda harus selalu menggunakan solusi standar yang disediakan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, mobil Anda akan memiliki parameter tenaga yang persis sama dengan lebih dari satu selusin model dari merek lain di pasar. Lalu apa gunanya memimpin? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.